Shalom, perkenalkan nama saya Gladys Magista Pokar dengan NIM 202354018 dari program studi Sains Biomedis. Dalam video kali ini, bagaimana saya akan menjelaskan pandangan secara ekologi, kerusakan alam yang terjadi secara kritis, dan bagaimana pandangan dalam iman Kristen. Dalam ekologi Kristen, yakni kepemilikan Allah dan penata layanan manusia. Ekologi dalam kekristenan merujuk kepada tugas dan tanggung jawab manusia dalam memelihara bumi bagi Allah serta manusia bekerja sama dengan alam dalam mengekspresikan kemuliaan Allah. Secara teologis, dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Teologi dan ekologi memiliki hubungan yang begitu dalam, sehingga jika kita atau dalam hal ini orang Kristen mengabaikan alam sama halnya dengan kita merusak hasil kerja Allah, dan bila kita merusak hasil kerja Allah yang besar, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia untuk memelihara alam. Dalam karya penciptaan Allah, dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir atau diciptakan Allah di dunia setelah Allah menciptakan alam ini. Apakah tujuan Allah untuk menciptakan alam? Dalam arti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar. Terlebih dahulu, lalu menciptakan manusia, tentunya agar manusia bertanggung jawab atas hasil Allah yang begitu luar biasa ini. Perspektif iman Kristen terhadap ekologi itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi, diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Alam adalah ciptaan dan karya Allah, maka Allah adalah pemilik dan berdaulat atas seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Alam mempunyai nilai intrinsik, sebab alam diciptakan dengan baik oleh Allah, artinya manusia sebagai wakil Allah memiliki tanggung jawab terhadap alam atau lingkungan karena itu merupakan mandat atau perintah dari Tuhan. Banyak orang Kristen berasumsi bahwa manusia adalah pusat dari tujuan dan maksud penciptaan jagat raya oleh Allah. Pandangan ini dikenal sebagai prinsip antropocentrik. Kemudian pemahaman dan sikap dalam kegiatan eksploitasi terhadap ciptaan lain tanpa mempertimbangkan bahwa alam menciptakan setiap ciptaan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak melulu untuk kepentingan manusia. Ekologi penciptaan adalah proses, cara dan perbuatan menciptakan yang mencakup seluruh lingkungan hidup secara menyeluruh, baik tanah, hewan, tumbuhan, serta organisme lainnya dalam alam termaksud manusia yang memiliki unsur keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Pandangan ini sekaligus menunjukkan bahwa manusia belum sepenuhnya menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk memelihara, merawat, melestarikan, serta mengembangkan alam. Selain itu, manusia cenderung memandang alam atau lingkungan. Melaksanakan tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mengembangkan alam merupakan satu bukti keimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Untuk menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan alam atau lingkungan yang selama ini telah rusak harus dipulihkan karena ekologi dan pemeliharaannya merupakan
tanggung jawab semua orang percaya. Pemulihan hubungan ini akan melahirkan kedamaian bagi manusia maupun alam. Lebih dari itu, kemuliaan Tuhan atas alam akan tampak jelas, dan manusia sesungguhnya telah menjadi wakil Allah yang bertanggung jawab atas alam. Dalam konteks ini, pencipta yang dimaksud adalah Allah Sang Pencipta. Dapat disimpulkan, persoalan ekologi bukan hanya persoalan lingkungan sosial, ekonomi, atau persoalan manusia saja, tetapi juga persoalan kemiskinan, dan tentunya hal ini berakar pada kritis moral manusia itu sendiri. Dengan kata lain, manusia menjadi faktor utama terhadap kerusakan lingkungan, dan manusia menderita akibat kejahatannya sendiri. Padahal, dari sejak semula Allah telah mempercayakan kepemimpinan terhadap alam itu kepada manusia untuk mengelola dan memelihara ciptaannya tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak semua tugas itu berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengerusakan alam atau eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia berdasarkan Kejadian 1 dan 2. Sehingga jika berbicara mengenai teologi, maka tidak akan luput juga dengan tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu mengesankan, yakni bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Dalam menanggulangi persoalan-persoalan konkret ekologi, kesadaran akan begitu luar biasanya alam ciptaan Sang Ilahi seharusnya membuat manusia untuk menghargai lingkungan alam sekitar. Dalam tujuan ekoteologi adalah untuk memahami hubungan antara agama dan lingkungan alam, serta mempromosikan pemahaman penghargaan dan perlindungan terhadap alam sebagai bagian integral dari praktis keagamaan. Ekoteologi mengakui bahwa alam adalah ciptaan Tuhan dan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawatnya. Ini dapat melibatkan advokasi untuk kebijakan lingkungan yang lebih baik, partisipasi dalam proyek-proyek lingkungan, dan pengurangan dampak negatif terhadap alam melalui praktik-praktik yang ramah lingkungan. Adapun membangun hubungan yang lebih baik antara manusia dan alam, ekoteologi bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik, melibatkan pengakuan bahwa manusia adalah bagian dari alam dan bahwa kita harus hidup dalam harmoni dengan alam, bukan menguasainya. Iman Kristen mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah dan bahwa manusia bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan alam. Dalam kitab Kejadian, Allah memberikan manusia tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga Taman Eden. Oleh karena itu, penebangan pohon secara liar yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Iman Kristen juga mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan penghormatan terhadap ciptaan Allah.